Happy Sunday, hai guys. Oke, gimana kabar kalian? Hari ini saya Steven dan Cika, kita berdua akan menemani kalian. Kita mau siap-siap memuji Tuhan dan menyembah Dia sama-sama. Yuk. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Tuhan, kau kekuatan kami, Mazmur dan keselamatan kami. Mari kita pujikan lagi teman-teman. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri. Karena Engkau, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Hanya Tuhan yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah Dia. Let's go. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Hanya Engkau Tuhan yang bertata. Woo! Alright. Halo teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari sama-sama kita membaca pembacaan katekismus minggu ke-48 dengan pertanyaan, apakah gereja itu? Allah memilih dan memelihara baginya sebuah komunitas yang ditetapkan untuk kehidupan kekal dan disatukan oleh iman yang mengasihi, mentaati, menyembah, dan belajar dari Dia bersama-sama. Allah mengutus komunitas ini untuk memberitakan Injil dan memperlihatkan dulu tentang kerajaan Allah itu melalui kualitas hidup bersama mereka dan kasih mereka kepada satu sama yang lain. Dan pembacaan ayat kita pada hari ini adalah di 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu,
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Amin. Teman-teman, masa-masa pandemi seperti ini saat ini memperjelas arti gereja dan semakin membuat kita bisa memaknai kehidupan kita sebagai gereja. Dulu mungkin kita berpikir bahwa gereja adalah gedungnya. Bahkan dari gedungnya kita bisa mendefinisikan gereja itu besar, gereja itu kecil, jemaatnya banyak, jemaatnya sedikit. Ya, mungkin memang itu yang kita ketahui selama ini. Tetapi sesungguhnya lebih daripada itu, gereja adalah kita. Setiap dari kita adalah gereja. Dengan kita sebagai gereja itu berarti merepresentasikan Kristus melalui hidup kita. Dimanapun kita berada, siapapun komunitas kita, kita memiliki tugas untuk kita membagikan Injil kabar baik. Gereja adalah orang-orang yang sudah dijadikan anak-anak Allah, diadopsi oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan gereja terdiri dari semua budaya, semua kelompok etnis, semua kelompok usia, semua orang yang sudah mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan. Sebagai gereja, mari kita menjalani cara hidup Kristus di depan semua orang. Mari kita menyadari bahwa kita sedang memperlihatkan Tuhan kita, bukan diri kita lagi. Sehingga kita bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan yang terakhir teman-teman, perlu kita ketahui bahwa gereja adalah keluarga Allah. Di Perjanjian Baru, gereja disebut komunitas Perjanjian Baru. Satu tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya. Kita disebut bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Aku adalah gereja, kamu adalah gereja. Semua dari kita yang menaruh iman kita kepada Kristus adalah gereja. Sehingga sebagai satu tubuh Kristus kita bisa menyembah bersama. Kita saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling mendorong dalam iman. Amin teman-teman. Itu pengertian dari gereja, dan biarlah kita bisa menghidupi diri kita sebagai gereja dimanapun kita berada. Dan di dalam gereja yang adalah gedung ini, mari kita bisa saling mengasihi satu sama lain dengan saudara seiman kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah menjadikan kami ini adalah anak-anak-Mu. Sebuah kasih karunia yang besar Tuhan, saat kami bisa memanggil Engkau Bapa. Kami memiliki hubungan yang dekat dengan-Mu Tuhan. Ini adalah sebuah sukacita yang besar yang kami rasakan. Dan kami tidak mau Tuhan, kami miliki kasih karunia ini, kabar baik ini untuk diri kami sendiri. Tetapi kami sebagai gereja-Mu, kami mau membagikan ini kepada siapapun orang yang membutuhkannya Tuhan. Dan kami sebagai gereja yang kami hidup berkomunitas dengan orang-orang seiman dengan kami. Kami mau Tuhan untuk kami saling menguatkan, untuk kami saling mengasihi, bukan menjadi batu sandungan Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu ini. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Biarlah Engkau lancarkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersiap untuk menyembah Dia. Kau Tuhan yang memegang musim hidup kami Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Yesus, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Yes, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku
ikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu. Yesus, I worship you. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami serahkan Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Yes, Lord. We worship you. We are yours, Lord. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace we surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your word. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Yes, we worship. Kami menyembahmu Tuhan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau yang memegang, kau memegang setiap musim hidupku. Kami mau serahkan, ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tapi tetap kau pandang Tuhan. Pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Worship. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Thank you, because we are yours. Halo, apa kabar teman-teman semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang baik. Anugerah Tuhan, kasih setianya akan selalu memegang dan menyertai kalian dimanapun dan apapun keadaan kalian saat ini. Teman-teman, jujur, membawakan renungan firman Tuhan kali ini cukup membuat kepala saya pusing dan membuat hati saya gundah gulana. Wah, kok bisa? Saya berpikir lagi mengenai kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, kesabaran Tuhan. Dan di sisi lain saya juga berpikir lagi tentang amarah, kekecewaan, dan kesedihan Tuhan. Saya mencoba untuk bersikap senetral dan seobjektif mungkin dengan mencoba menempatkan diri saya
pada posisi bangsa Israel dan di posisi Tuhan. Ya, masih melanjutkan seri renungan firman Tuhan dari minggu lalu yang sudah dibawakan oleh Kak Willy. Lagi-lagi cerita tentang hubungan bangsa Israel dengan Tuhan Allah. Peristiwa apa yang akan kita bahas kali ini? Dan hal apa yang bisa kita pelajari dari renungan firman pada hari ini? Tahan dulu, kita berdoa terlebih dahulu. Mari. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu, rahmat-Mu, pengampunan yang tidak habis-habisnya bagi kami, yang menuntun kami hingga pada saat ini. Tuhan, bila sebentar lagi Engkau akan berbicara melalui firman-Mu, renungan firman-Mu, persiapkanlah hati kami Tuhan. Kami mau takluk, tunduk untuk mendengar, untuk mencermati, untuk memahami setiap pesan yang akan Engkau sampaikan bagi setiap kami. Roh Kudus tuntun kami untuk dapat kami mengerti dan untuk kami dapat menerapkan firman-Mu, pesan, renungan firman-Mu untuk kami hidupi dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman, kalian semua pasti tahu dan tidak asing dengan kata idola. Apa yang ada di benak kalian jika mendengar kata idola? Atau kalau mau lebih spesifik begini, siapakah sosok atau orang yang saat ini menjadi idola kalian? Coba pikir baik-baik, ingat baik-baik. Atau nggak perlu berlama-lama, kalian mungkin sudah tahu siapa sosok idola kalian itu. Dan kalian mulai membayangkan betapa keren, ganteng, atau cantik idola kalian. Atau bila sosok idola kalian adalah seorang atlet olahraga, kalian mulai membayangkan betapa jagonya, betapa luar biasa rekor kemenangan yang dihasilkan oleh idola kalian tersebut. Atau mungkin idola kalian berasal dari karakter fiksi. Contohnya, tokoh dari film superhero, tokoh komik mungkin, atau bahkan dari sinetron. Mungkin. Saya ingat masa remaja saya bicara tentang idola dari dunia olahraga, karena saya penggemar olahraga sepak bola, saya sangat mengidolakan pemain bola yang bernama Gabriel Batistuta. Coba kalian tanya ke papamu atau ommu, siapa itu Gabriel Batistuta. Saya masih ingat hampir setiap pertandingan yang ia mainkan, saya menontonnya dari TV. Tidak hanya itu saja, uang jajan saya sisihkan sedikit demi sedikit. Hanya untuk apa? Hanya untuk membeli posternya, untuk saya tempel di dinding kamar tidur saya. Lalu saya memandangi poster tersebut, melihat dengan tatapan bangga begitu ya. Saya meniru gaya bermain sepak bolanya, saya meniru gaya selebrasi setelah ia mencetak gol. Begitu menyenangkan membayangkan sosok idola. Walaupun saya tidak pernah berjumpa secara langsung dengan dia, entah mengapa hati saya begitu menyukai dan mengaguminya. Saya yakin setiap kita memiliki sosok karakter atau seseorang yang sangat kita idolakan atau kita kagumi. Dan biasanya kita akan menaruh perhatian yang lebih, rasa suka, bahkan rasa cinta yang lebih kepada sosok idola kita tersebut. Kita ingin menjadi seperti dia. Kita terinspirasi oleh dia. Kita kagum akan keberadaannya. Bahkan mungkin kita rela berdebat dengan orang yang berbeda pandangan mengenai sosok idola kita. Namun begini teman-teman, bila kita menanyakan lebih spesifik dan lebih real tentang sosok atau seseorang yang menjadi panutanmu, sosok yang kamu kagumi, sosok yang membuat hatimu begitu melekat padanya, mayoritas kita akan menjawab sosok tersebut adalah salah satu orang-orang yang ada di dekatmu. Orang terdekat yang memberi pengaruh besar serta positif di dalam kehidupanmu. Entah itu orang tuamu mungkin, gurumu, temanmu mungkin, saudaramu mungkin, atau Pastor Dave. Ya, rambutnya itu loh kan, mana tahan begitu ya. Oke, kok jadi ngebahas Pastor Dave ya? Oke, lupakan. Kalian mengagumi sosok yang menjadi panutanmu. Karena biasanya apa? Sosok atau orang tersebut selalu ada di saat kamu membutuhkannya. Menjadi teman curhatmu mungkin, menjadi mentor yang sangat sabar buat kamu. Atau mungkin menjadi sosok teladan
panutan bagi kamu. Orang yang nyata, yang dekat, yang memberi kasihnya secara nyata kepada kamu. Teman-teman, hal inilah yang menjadi masalah bangsa Israel. Setelah minggu lalu kita mendengar tentang kisah dan pesan-pesan Allah melalui Nabi Hosea bagi bangsa Israel. Nah, pada hari ini, semua firman Allah yang diberitakan oleh Nabi Hosea tersebut digenapi. Bangsa Israel memilih untuk mengidolakan berhala-berhala mereka dan meninggalkan Tuhan Allah yang telah begitu baik bagi mereka. Apa yang terjadi pada kisah ini? Mari kita baca pada kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 6 sampai 20. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena apa? Karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Fir'aun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka malah mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyerah, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Setelah saya membaca ayat-ayat tadi, jujur pikiran dan perasaan saya campur aduk. Nah, masalahnya begini teman-teman. Banyak orang setelah membaca ayat tadi, mereka menjadi berpikir dan melemparkan kesalahan pada pihak Tuhan.
Pada umumnya, mereka yang hanya membaca sambil lalu cerita-cerita di dalam Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian hingga Maleakhi, mayoritas mereka berpikir bahwa Tuhan adalah sosok yang kejam, sosok yang haus darah, sosok yang suka menghukum, bahkan penghukumannya begitu berat. Mereka memandang Tuhan sebagai sosok yang bengis, penuh kebencian dan amarah. Salah satunya bisa dilihat dari ayat yang barusan kita baca. Orang lebih suka berpikir begini, kenapa sih Tuhan tidak mengampuni saja bangsa Israel? Katanya Ia Maha Kasih. Atau kenapa sih Tuhan tidak muncul saja menampakkan diri dan berbicara keras dari langit? Hai bangsa Israel, akulah Tuhan, ini aku, ayo bertobat, beres perkara. Bangsa Israel pasti akan langsung bertobat. Bukan hanya bangsa Israel saja, bangsa Asyur, bangsa Mesir, bangsa Indonesia, semua ikut bertobat. Wih, ternyata itu beneran Tuhan ya. Beres perkara. Tetapi, mengapa di kisah ini bangsa Israel harus mengalami penghukuman Tuhan lagi? Ceritanya terus-menerus tentang hukuman, hingga pada satu titik orang mulai capek dan berkata begini, Tuhan itu pendendam, Tuhan itu jahat, Dia itu pemarah. Teman-teman, mereka yang hanya membaca Alkitab kita dengan lewat begitu saja, mereka akan terjebak di dalam pemikiran dan prasangka seperti itu. Mungkin kalian salah satunya. Kalian mungkin suka dengan sosok Allah di dalam Perjanjian Baru daripada Allah di dalam Perjanjian Lama. Allah di dalam Perjanjian Baru digambarkan penuh kasih, penuh anugerah, penuh pengampunan. Namun sebaliknya, Allah di dalam Perjanjian Lama, waduh, jangan deh, serem. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bila sifat dan karakter Tuhan kita itu berbeda-beda tergantung dari kondisi hatinya. Bila Tuhan kita itu adalah pribadi yang mudi, kayak kita ini, marah sesuka-sukanya, tiba-tiba berubah menjadi penuh kasih, marah-marah lagi, tiba-tiba baik lagi. Teman-teman, itu bukan Tuhan namanya. Tuhan macam apa seperti itu? Teman-teman sekalian, Tuhan kita tidaklah demikian. Kasih-Nya tetap tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kekudusannya pun tetap tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Pengampunannya tetap tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Namun keadilannya pun tetap tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mengapa kita tidak mencoba untuk berpikir dan merasakannya dari sisi Tuhan? Maksudnya begini, masih ingatkah kalian siapa yang membebaskan Israel dari perbudakan di tanah Mesir? Musa. Jangan salah, Tuhan. Musa hanya menjadi mediator, menjadi hamba Tuhan yang diutus untuk melakukan misi Tuhan tersebut. Berapa kali firman-Nya telah disampaikan melalui para nabi bahwa bangsa Israel adalah umat pilihannya, umat kesayangannya. Tuhan yang memberi mereka makan, memberi mereka minum, melepaskan mereka dari jajahan musuh. Tuhan yang melakukan mujizat-mujizat yang besar di depan mata mereka. Namun, seperti peribahasa, air susu dibalas dengan air tuba. Raja-raja yang memimpin kerajaan Israel tidak merepresentasikan Allah bagi umatnya. Kalian masih ingat renungan firman Tuhan yang pernah saya bagikan beberapa minggu yang lalu? Jabatan sebagai raja, nabi, hakim, imam di dalam Perjanjian Lama seharusnya menjadi wakil dan representasi Allah bagi umatnya. Namun raja-raja tersebut memilih untuk mengkhianati Tuhan. Bangsa Israel pun memilih untuk meninggalkan Tuhan dan menyembah idola mereka yang baru, yaitu patung-patung berhala. Coba kita bayangkan, betapa bangsa Israel tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu saja, kalau kalian perhatikan dari ayat yang barusan kita baca tadi, gaya hidup dan adat istiadat mereka pun berubah. Mereka memilih untuk mengikuti adat istiadat yang jahat. Kita lihat pada 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 17. Tambahan pula, mereka mempersembahkan siapa? Anak-anaknya sebagai apa? Korban dalam api. Mereka melakukan tenung, telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Kalian ingat
renungan firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Willy. Bagaimana Tuhan itu begitu bucin terhadap bangsa Israel. Betapa Tuhan di dalam kasih-Nya merancangkan segala sesuatu yang indah dan mulia bagi bangsa Israel. Namun apa balasannya? Bangsa Israel dengan segala kesadaran mereka memilih untuk mengkhianati Tuhan. Lalu ada pandangan yang berkata seperti ini. Katanya Tuhan itu berdaulat, serta penuh otoritas dan kuasa. Kok bisa kalah dengan kemauan bangsa Israel? Kok tidak dengan kuasanya dengan sekejap mengubah bangsa Israel untuk bertobat dan kembali kepadanya? Seperti Thanos itu loh, yang menjentikkan jari, dus, semua tatanan langsung berubah. Kenapa Tuhan kok gak begitu saja sih? Dus, bangsa Israel langsung seketika bertobat, jas. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal bagi mereka yang tidak punya akal. Masuk akal bagi mereka yang tidak punya perasaan. Teman-teman, perhatikan ini. Tuhan kita berdaulat. Iya, Dia berdaulat. Tuhan kita berkuasa. Iya, Dia sangat berkuasa. Tapi ingat ini, Ia bukan pribadi yang semena-mena. Ia hidup di dalam kasih-Nya. Namun Ia juga hidup di dalam kekudusannya. Ia hidup di dalam hukum-hukumnya. Ia hidup di atas segala realitas dan relativitas dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Yang menjadi korban di dalam kisah ini bukan bangsa Israel. Sebetulnya Tuhan yang menjadi korban di dalam kisah ini. Mari kita berpikir dan merasakan dari sisi Tuhan. Bagaimana rasanya jika kita dikhianati seseorang yang sangat kita kasihi. Bagaimana rasanya jika kita dicampakkan oleh orang yang sangat kita kasihi. Tentu ada rasa sedih di situ. Ada rasa kecewa, marah. Itulah yang Tuhan kita rasakan. Lalu apa yang dialami oleh bangsa Israel? Mereka pada akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Dan keadaan rakyat mereka tercerai-berai. Dan hidup sebagai rakyat jajahan tanpa pemimpin. Apakah itu adalah hukuman dari Tuhan? Bila hukuman itu disamaartikan dengan begini teman-teman. Pembalasan dendam kesumat dari Tuhan. Saya tidak setuju dengan parafrasa itu. Namun hukuman di sini diartikan sebagai begini. Akibat dari pengkhianatan bangsa Israel itu sendiri. Tuhan di dalam kekecewaan dan kesedihannya mengizinkan bangsa Israel untuk menempuh jalan dengan kekuatan mereka sendiri. Tuhan mendisiplinkan bangsa Israel melalui peristiwa pembuangan ke Asyur ini. Tuhan merelakan bangsa Israel untuk menjalani konsekuensi akibat dari pilihan mereka sendiri. Teman-teman, kalau kita hanya berhenti di sini saja, sebetulnya pesan moralnya sudah jelas. Jangan menyembah berhala. Jangan mengidolakan berhala-berhala yang fana. Karena itu menyakitkan dan menyedihkan hati Tuhan. Tuhan bisa mendisiplin atau merelakan orang yang dikasihinya untuk menjalani konsekuensi dari dosa-dosanya. Atau pesan moral yang paling penting di sini adalah begini. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya idola kita. Supaya kita terhindar dari hukumannya. Teman-teman, perhatikan. Kalau kita hanya berhenti sampai di sini saja. Apa bedanya renungan firman Tuhan ini dengan hukum moral kita? Di dalam hukum moral, jelas diajarkan bahwa bila kita menerima kebaikan dari orang lain, sudah seharusnya kita mengucapkan terima kasih. Di dalam hukum moral, jelas diajarkan tindakan sebagai pengkhianat adalah tindakan yang sangat-sangat jahat. Namun sekali lagi, bila kita mau melihat dari sudut pandang Tuhan, bila kita melihat bagaimana kelanjutan dari peristiwa kisah ini akan bermuara. Kita semua akan melihat kemuliaan Tuhan lebih dari segala pelajaran moral yang bisa kita petik dari kisah ini. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 17 ayat ke-6. Bagian A-nya saja ya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Teman-teman sekalian, Samaria adalah ibu kota dari kerajaan Israel Utara. Singkat cerita begini, hasil dari kekalahan bangsa Israel, kerajaan utara ini adalah ras mereka pada akhirnya bercampur baur dengan ras-ras suku bangsa yang lain. Akibatnya susah untuk mendeteksi keotentikan darah keturunan Israel di tengah-tengah mereka.
Mereka otomatis kehilangan jati diri mereka sebagai bangsa Israel yang murni sebagai keturunan sedarah dari Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak hanya itu saja. Alkitab mencatat kehidupan mereka terus berkutat di dalam penyembahan kepada berhala. Bahkan bila kita maju secara cepat di dalam perjanjian baru, keadaan masyarakat di zaman perjanjian baru, orang-orang Samaria itu dipandang rendah oleh ras atau kaum Yahudi. Karena apa? Karena asal-usul mereka yang sudah nggak jelas lagi. Mereka sudah tidak diakui lagi menjadi bagian dari ras Yahudi. Di mana kaum Yahudi sedang menanti-nantikan Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Seorang pembebas, raja yang sejati, pahlawan yang sejati, yang akan memimpin dan membawa bangsa Yahudi sebagai bangsa pemenang. Bangsa Yahudi sedang menanti-nantikan Mesias yang dahsyat tersebut. Dan orang-orang Samaria tidak sepantasnya menerima keistimewaan tersebut. Karena mereka sudah dianggap bukan bagian dari kaum Yahudi itu lagi. Mereka adalah kaum yang terbuang. Dan sudah sepantasnya hidup di dalam keadaan yang penuh malu dan rasa hina. Apalagi setelah kita membaca kisah nenek moyang mereka yang hidup dalam penyembahan berhala. Dan mereka telah mengkhianati Tuhan Allah. Maka mereka memang pantas untuk terus hidup di dalam kehinaan dan tanpa harapan. Namun apa teman-teman? Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Teman-teman, kalian ingat kisah Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di tepi sumur. Kita baca Injil Yohanes pasal 4 ayat 5-10 secara cepat ya. Maka sampailah ia, yaitu Yesus, ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, tepat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, perhatikan, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya kau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kita lanjut sekarang pada ayat 21 sampai 26. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Perhatikan ini teman-teman. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wow. Yesus yang adalah Allah, ia seharusnya berhak untuk mengutuki orang-orang Samaria. Ia seharusnya berhak datang dengan dendam yang membara untuk membalas dosa-dosa nenek moyang orang-orang Samaria tersebut. Ia seharusnya berhak untuk datang dengan membawa penghukuman bagi orang-orang Samaria. Ia seharusnya berhak untuk mengatakan begini, aku datang saat ini untuk menghabisi kalian semua, hai keturunan orang-orang durhaka. Namun apa sebaliknya? Tuhan Yesus melakukan hal yang tidak terduga. Ia datang untuk menjadi Mesias bagi orang-orang Samaria tersebut. Ia datang untuk menjadi penyelamat bagi orang-orang Samaria tersebut. Ia datang untuk memberikan kasih dan pengampunannya
bagi orang-orang Samaria tersebut. Kita baca ayat ke-39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi apa? Percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada Tuhan Yesus supaya ia tinggal pada mereka. Dan Tuhan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan inilah hasilnya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah apa? Benar-benar juru selamat dunia. Tuhan Yesus yang terlebih dahulu menghampiri mereka. Tuhan Yesus yang terlebih dahulu berinisiatif untuk menyelamatkan orang-orang Samaria tersebut. Di akhir cerita pasal ini kita bisa melihat Tuhan Yesus menjadi idola baru bagi orang-orang Samaria. Wow. Dan kasih-Nya secara sempurna dinyatakan di atas kayu salib. Penghukuman Allah atas dosa ditanggungkan kepada Kristus. Kematian Kristus adalah pertemuan murka dan kasih Allah. Kematian Kristus adalah keadilan Allah yang sejati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang sama yang Tuhan tunjukkan kepada orang-orang Samaria itu, kasih yang sama itu pula ia berikan kepada kalian. Pengampunan yang sama yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Samaria tersebut, pengampunan yang sama itu pula ia berikan kepada kita, kamu dan saya. Lalu mengapa kita tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai the ultimate, satu-satunya idola bagi kita semua? Bagaimana mungkin kita tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Allah yang patut untuk disembah? Saya ajak kalian saat ini untuk merenungkan lagi kasih-Nya. Tuhan, maafkan kami bila hati kami masih terpaut dengan hal-hal yang keren di sekitar kami, yang membuat kami melupakan-Mu. Tuhan, maafkan kami lagi bila kami sering lupa untuk memuliakan-Mu, bahkan untuk sekedar mengucap terima kasih kepada-Mu. Untuk apa? Untuk udara yang bisa kami hirup, untuk sepiring nasi putih di atas meja kami setiap hari, untuk cinta-Mu. Maafkan kami Tuhan, kami sering lupa. Bila kalian saat ini mendengar suaranya, mendengar suara Roh Kudus berbicara di dalam hatimu, jangan keraskan hatimu, relakan diri kita untuk bertobat lagi, untuk kembali kepada kasih setia-Nya. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk turut hidup di dalam ketetapan-Mu, di dalam hukum-Mu. Pakai kami Tuhan menjadi alat-alat-Mu, menjadi kebanggaan-Mu, menjadi terang bagi lingkungan sekitar kami. Roh Kudus, bantu kami menjalani kehidupan kami di tengah dunia yang berdosa ini. Bantu kami untuk terus melekat, untuk terus percaya kepada-Mu. Kasih setia-Mu tidak pernah gagal. Kasih setia-Mu tidak pernah menyerah bagi kami. Dan kami percaya itu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman sekalian, tetap semangat menjalani segala aktivitas kalian. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat dalam kehidupanmu. Jangan lupa ya untuk membaca daily devotion yang dikirimkan oleh kakak-kakak. Itu akan membantu kita dalam perjalanan iman dan pengenalan kita akan Tuhan. Tetap aktif juga di care group kalian masing-masing. Dan teman-teman, bila kalian membutuhkan dukungan doa untuk segala kegalauan hatimu, jangan sungkan untuk mengirimkannya kepada kami melalui link berikut. Dan satu lagi informasi penting, diharapkan kalian yang ingin mengikuti ibadah secara onsite, kalian mending daftar atau registrasi dulu daripada kalian ibadah sambil berdiri karena nggak dapat tempat duduk. Ingat,
ibadah sambil berdiri terus-terusan itu capek. Oke, sekian pengumuman untuk minggu ini. God bless.